Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Saudaraku semua dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel Saung PRW untuk sesi kita ngaji bareng PRW. Saudaraku semua, pada kesempatan ini saya ingin membahas surat An-Nasr ya. Surat yang pendek yang mungkin sudah kita hafal ya, sering kali kita baca. Saudara semua, akan saya buka dulu suratnya. Untuk sesi kali ini, tema yang ingin saya angkat adalah surat An-Nasr ya, yaitu tasbih dan istighfar jalan menuju kemenangan. Saudaraku semua, nama surat An-Nasr ini itu dari kata nasrun ya, nasrun dari kata nasoro yansuru nasron ya, yang artinya pertolongan. Kita baca dulu ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Iza jaa nasrullahi wal fathu wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Pada ayat pertama di surat ini disebutkan iza jaa nasrullahi wal fathu. Iza itu adalah huruf syarat ya. Kemudian berarti syaratnya adalah jaa nasrullahi wal fathu. Jaa ini fi'il madi, domirnya adalah huwa, huwanya atau fa'ilnya di sini adalah nasrullahi wal fathu ya. Nasrun itu adalah masdar ya dari kata nasoro. Kemudian nasrun digabungkan, diidofahkan dengan kata Allah jadi nasrullahi. Jadi nasrullahi adalah mudhof dan mudhof ilaihi. Kemudian nasrun ini menjadi fa'il dari kata ja'a. Kemudian wal fathu, wa-nya adalah huruf ataf, al fathu-nya maktuf atau mengikuti kepada kata yang di depannya yaitu nasrun. Jadi di sini ada dua fa'ilnya, yaitu nasrullahi dan al-fathu ya. Jadi iza jaa nasrullahi wal fathu. Kemudian iza ini adalah isim huruf syarat ya, maka nanti ada jawab syaratnya. Kita lanjut ke ayat 2. Nah, ini ayat 2 adalah menerangkan kondisi atau keadaan ketika iza jaa nasrullahi wal fathu. Kondisinya adalah wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ra'aita itu dari kata ro'a, kemudian anta itu domirnya ya atau fa'ilnya ra'aita. Kemudian jadi ra'aita itu adalah fi'il fa'il, fi'ilnya adalah ro'a, kemudian anta adalah fa'ilnya. An-nasa itu adalah maf'ulnya. Kemudian yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Yadkhuluna ini adalah hal atau menjelaskan kondisi an-nasa ya, hal kepada an-nasa. Nah, yadkhuluna fi dinillahi ini yadkhuluna itu fi'il mudhari ya, domirnya humnya kembali kepada an-nas. Kemudian fi dinillahi, fi-nya huruf jar, dini itu majrur. Fi dinillahi maktuf ya, atau berkaitan dengan atau menjelaskan kepada yadkhuluna. Kemudian dinillah ini idofah ya, dini dan Allahi ya. Jadi dua isim atau dua kata benda
digabung jadi satu, yaitu menjadi kata majemuk atau idofah ya. Kemudian afwaja itu juga adalah hal yang menerangkan kondisi yadkhuluna ya. Berikutnya pada ayat ketiga fasabbih. Nah, ini jadi fa-nya adalah jawab syarat dari huruf iza tadi yang di atas. Iza-nya adalah syarat, maka fa-nya jawab syarat. Jawab syaratnya adalah sabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu ya. Sabbih. Jadi ada dua di sini karena jawab syarat maka dia menjadi majzum ya. Sabbih ini sabbih itu semacam menjadi fiil amr ya. Kemudian domirnya anta ya. Dari kata sabbaha yusabbihu sabbih. Kemudian bihamdi rabbika itu menjadi maf'ulnya ya atau muta'alliq kepada kata sabbih. Jadi di sini sabbih itu fa'ilnya yang diperintah adalah anta, kemudian fi'ilnya adalah sabbaha, kemudian bihamdi rabbika-nya menjadi maf'ul atau muta'alliq kepada sabbih. Kemudian bihamdika, bi-nya adalah huruf jar, hamdi menjadi majrur. Kemudian kata rabbika itu ada dua isim, robun dan ka ya, menjadi rabbika. Ini adalah idofah ya atau kata majemuk. Kemudian digabungkan lagi dengan hamdi rabbika, juga idofah lagi. Nah, jadi idofahnya bertingkat ini ya, ada tiga isim digabung menjadi satu arti atau satu makna. Nah, ini idofahnya atau kata majemuknya bertingkat. Bihamdi rabbika. Kemudian wa istaghfirhu, wa-nya adalah huruf atofnya kepada sabbih tadi ya. Jadi kalau sabbihnya fi'il amr, istaghfirhu-nya juga fi'il amr. Jadi mengikuti kepada sabbih. Nah, berarti kalau tadi syaratnya adalah iza jaa nasrullahi wal fathu, kemudian jawab syaratnya adalah fasabbih bihamdi rabbika. Kalau mau diputus-putus fa istaghfirhu atau fastaghfirhu. Tapi karena pakai huruf atof jadi wastaghfirhu. Jadi ada dua perintah di sini yaitu sabbih dan istaghfirhu. Nah, untuk istaghfirhu ini fi'il amr, domirnya juga anta, kemudian hu adalah menjadi maf'ulnya. Berikutnya ayat 3 bagian yang terakhir, innahu kana tawwaba. Innahu ini huruf inna. Maka setelah huruf inna ada isim inna dan ada khobar inna. Isim innanya adalah hu yang mansub. Kemudian kana tawwabanya adalah khobar inna. Tapi ada kana ini juga ada berlaku lagi, yaitu ada isim kana dan ada khobar kana. Di sini isim kananya adalah huwa, tersembunyi, kemudian tawabanya adalah khobar kana. Saudara semua, ayatnya cukup pendek ya, surat An-Nasr, surat yang ke-110, hanya 3 ayat saja. Namun ini punya makna yang cukup luas. Kita tahu bahwa surat An-Nasr ini adalah surat atau ayat-ayat surat-surat yang mengandung ayat-ayat yang pendek-pendek ya, tergolong pada juz amma kalau dalam Al-Quran. Dia nomor urut 110, hanya 3 ayat. Nah, pernah atau beberapa waktu yang lalu kita sudah bahas bahwa surat-surat pendek atau bagian akhir pada mushaf Al-Quran itu menjadi kesimpulan dari surat-surat panjang atau uraian-uraian yang telah diungkapkan oleh Al-Quran pada surat-surat sebelumnya menurut urutan mushaf ya. Sehingga surat An-Nasr ini walaupun dia pendek, tapi dia mengandung kesimpulan dari uraian pada surat-surat sebelumnya. Berikutnya, bahwa perintah atau
perlu juga kita pahami bahwa ini situasi yang dialami oleh Nabi Muhammad dan para sahabat. Memang ada yang mengungkapkan bahwa surat An-Nasr ini adalah surat Madaniyah, ya, artinya surat yang diturunkan setelah Nabi hijrah. Kenapa? Karena bercerita soal Al-Fathu, ya, yang mereka sematkan atau mereka artikan sebagai peristiwa Futuh Mekah. Tapi itu hanya sebagian kecil saja yang beranggapan begitu, tapi sebagian besar dari para ahli tafsir atau pencatat sejarah mengenai turunnya Al-Quran, mereka mayoritas menyatakan bahwa surat ini adalah surat Makkiyah, ya, surat yang diturunkan sebelum Nabi hijrah. Kenapa? Karena di situ ada kata iza, ya, atau ada huruf iza, di mana ketika huruf iza itu bertemu dengan fiil madhi, peristiwanya belum tentu atau belum terjadi. Jadi fiil madhi itu kata kerja telah, tapi telahnya itu nanti, bukannya sekarang. Jika, ya, gitu, atau apabila telah terjadi, atau apabila atau jika telah terjadi. Jadi saat ini ketika kita bicarakan ini peristiwanya belum terjadi. Saudara semua, kita tahu bahwa ketika Nabi di awal-awal dakwah itu menghadapi tantangan, menghadapi ujian, menghadapi cobaan, sehingga perlu semangat, perlu spirit, perlu dorongan yang sangat kuat agar dakwah ini tetap berjalan walaupun hadangan, rintangan tetap menghalangi. Nah, hadirin sekalian, sehingga ketika ujian atau cobaan-cobaan hidup yang dialami oleh Nabi dan para sahabat dalam dakwah Al-Quran ini cukup besar, ya. Tantangannya ya mulai dari rayuan, bujuk rayu, ancaman, kemudian sampai peristiwa pembunuhan, kemudian pemboikotan, dan lain sebagainya. Itu peristiwa-peristiwa yang dialami oleh Nabi dan para sahabat. Sehingga Allah menurunkan ayat ini dalam rangka memberikan motivasi, memberikan dorongan semangat kepada Nabi agar walaupun rintangan hambatan yang dialami cukup besar, maka Nabi harus tetap semangat untuk melanjutkan doa ini. Kenapa? Karena nanti Allah sudah menjanjikan ketika iza jaa nasrullahi wal fathu, maka wa ra'aitana sayadkhuluna fi dinillahi afwaja. Itu janji Allah, ya. Sehingga Allah memberikan janji kepada Nabi dan para sahabat waktu itu pejuang-pejuang dakwah agar mereka yakin dengan perjuangan dakwah mereka bahwa satu saat mereka akan mencapai kemenangan. Saudara semua, tentunya ayat ini tidak hanya berlaku pada zaman Nabi. Tentu ayat ini juga berlaku hingga sepanjang zaman, sepanjang masa, termasuk kepada zaman kita saat ini. Nah, ketika katakanlah di zaman kita saat ini perjuangan itu bukan sesuatu yang mudah, bukan sesuatu yang gampang, tapi setiap perjuangan selalu diiringi, selalu diikuti oleh peristiwa-peristiwa yang menghadang, yang menghalangi, atau yang menghambat perjuangan dakwah. Sehingga dibutuhkan motivasi kepada kita semua agar kita tetap bersemangat untuk melanjutkan perjuangan dakwah ini, karena Allah sudah menjanjikan akan memberikan kemenangan. Jadi saudara semua, ketika di setiap zaman, di setiap kondisi yang dihadapi oleh para rasul sebelumnya dan para sahabat, sehingga zaman kepada para ulama, pada para rasulin, pada tabi'in dan seterusnya, juga penjuangan yang dialami cukup berat, ya. Sehingga termasuk kita zaman ini mungkin saja ada intimidasi, ada ada tantangan, boikot dan sebagainya yang mesti dihadapi. Nah, saya ungkapkan lagi dari ayat pertama, iza ini syarat, ya.
syarat untuk dicapainya ja'a nasrullahi wal fath, syarat untuk dicapainya pertolongan dan kemenangan, ya. Nah, maka ketika ada syarat maka ada jawab syarat. Jawab syaratnya adalah fasabbih bihamdi rabbika. Jadi ketika kita membaca iza jaa nasrullahi wal fath, walaupun jaa ini adalah fi'il madi yang berarti telah, tapi karena diawali dengan iza, diawali dengan apabila atau jika, maka ini telah tapi untuk masa yang akan datang. Kalau dalam bahasa Inggris mungkin kita mengenal ada tata bahasa yang namanya past future tense, ya, peristiwa lampau tapi di masa yang akan datang. Kalau bahasa Indonesia tidak punya tata bahasa khusus, ya. Nah, iza jaa nasrullahi wal fath. Jadi jika pertolongan Allah dan kemenangan itu telah datang. Nah, di sini tentu kita yakin bahwa ketika pertolongan Allah datang pasti akan diraih sebuah kemenangan. Jadi bisa saja kita gabungkan artinya menjadi satu, ya. Jika pertolongan Allah telah datang, yaitu tentu adalah sebuah kemenangan bagi para kaum muslimin. Atau jika kemenangan bagi kaum muslimin telah datang, nah, maka wara'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, maka Anda akan menyaksikan, maka Anda akan melihat, Anda akan membuktikan bahwa manusia-manusia yang tadinya menjadi penentang dakwah, yang tadinya memusuhi, yang tadinya menghambat, menentang dan seterusnya kepada dakwah Al-Quran ini, maka mereka akan menjadi pendukung dakwah. Mereka akan berduyun-duyun, akan berlomba-lomba, yadkhuluna fi dinillahi. Mereka akan masuk, mereka akan mengikuti, akan menjadi pendukung pada dinillah, pada din Allah, pada tatanan hidup menurut ajaran Allah. Mereka akan masuk secara bergerombol, secara berbondong-bondong, secara bersama-sama. Kita tahu bahwa peristiwa Futuh Mekah misalnya, dulu Abu Sufyan itu terkenal menjadi musuh utama, ya, musuh yang sangat besar bagi perjuangan Nabi dan para sahabat. Namun ketika peristiwa Futuh Mekah, ketika peristiwa perjuangan Islam mencapai kemenangan yang gila gemilang sehingga mereka menaklukkan kota Mekah tanpa meneteskan setitik darah pun, sehingga waktu itu kaum muslimin yang datang ke kota Mekah disambut cukup meriah oleh penduduk Mekah di kota Mekah, sehingga semuanya berduyun-duyun menyambut kedatangan saudara-saudaranya. Mereka berduyun-duyun untuk menjadi pemeluk agama Islam. Mereka ramai-ramai bersyahadat, mereka ramai-ramai masuk Islam, meninggalkan agama atau ajaran nenek moyangnya. Termasuk salah satunya adalah Abu Sufyan. Ketika situasi sudah sangat mendesak, ya, sudah sangat terdesak bahwa semua hampir mayoritas penduduk Mekah sudah berduyun-duyun masuk Islam, maka mau tidak mau Abu Sufyan ikut juga masuk ajaran Islam, sehingga mereka menjadi pendukung agama Islam. Nah, saudaraku semua, pada ayat berikutnya, ayat 3-nya, ada fi'il amr, ada perintah yang mesti kita jalankan. Kalau dulu perintah ini datang kepada Nabi Muhammad dan para sahabat, tapi sekarang ini perintahnya adalah kepada kita yang membaca surat ini. Karena apa? Karena kita ini menjadi pelanjut dakwah Nabi dan para sahabat. Kita ini menjadi pelanjut dakwah Rasulullah, menyampaikan dakwah Al-Quran kepada seluruh umat manusia. Maka sekarang ketika kita membaca fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu, maka antaknya kepada kita yang dipanggil oleh Allah, kita yang diperintah oleh Allah untuk menunaikan kewajiban-kewajiban ini. Nah, saudara semua, yang perlu kita pahami adalah apakah fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu ini setelah peristiwa kemenangan, setelah peristiwa jaa nasrullahi,
atau sebelum peristiwa. Nah, ini perlu kita cermati ya kalimatnya. Karena begini, ada banyak juga orang yang berasumsi, beranggapan bahwa nanti pertolongan Allah akan datang. Nanti kemenangan itu akan datang kepada kaum muslimin. Nah, setelah kemenangan itu datang, baru fasabih bihamdika. Begitu ya. Baru fasabih bihamdika, barulah perintah untuk bertasbih, barulah perintah untuk istaghfirhu. Kalau saya justru memahaminya begini. Kalau ayatnya ayat 1 langsung ke ayat 3 tanpa selangan atau tanpa selingan ayat 2, ya, misalnya ayatnya cuma 2 ayat ini, 1 dan 3 saja, itu mungkin ya, iza jaa nasrullahi wal fath fasabih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Tapi ini ada selingan ayat 2-nya, yaitu selingan ayat 2-nya menjelaskan kepada kita tentang peristiwa Al-Fathu, peristiwa Ja'a Nasrullah, ya. Nah, ketika peristiwa kemenangan itu datang kepada kaum muslimin, tentu kemenangannya adalah kemenangan pertolongan Allah, di mana dakwah Al-Quran ini mencapai prestasi yang gilang gemilang, kemudian kemenangan antara pendukung nur atas pendukung zulumat, ya, atau kemenangan ajaran Islam, atau saat tegaknya dinul Islam pada kaum muslimin dan umat manusia pada umumnya. Nah, saudaraku semua, jika peristiwa pertolongan Allah itu datang, jika peristiwa kemenangan itu datang, maka saat itu umat manusia berbondong-bondong, umat manusia berduyun-duyun untuk menjadi pendukung ajaran Allah, untuk menjadi pendukung menata hidup menurut ajaran Allah, menata hidup menurut dinul Islam, menurut dinullah. Nah, agar peristiwa itu tercapai, agar peristiwa Al-Fathu itu terjadi, maka kamu harus fasabih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Nah, begini, saudara semua, istilah sabbaha, ya, sabbaha atau menjadi sabih, atau masdarnya menjadi tasbih. Tasbih itu adalah mensucikan, ya, mensucikan, dan bihamdi fasabih bihamdi rabbika, mensucikan dengan memuji nama Tuhanmu. Atau pada ayat-ayat lain, misalnya ada sabih isma rabbika, sabih isma rabbika, sucikanlah dengan sucikanlah nama Tuhanmu. Saudaraku semua, pada kajian-kajian sebelumnya di channel ini kita sudah bahas istilah isma rabbika atau ismi rabbika, atau pada kajian surat Al-Fatihah tentang bismillah, ya. Ismi atau yang sudah diplesetkan menjadi ismi atau ismu adalah ajaran Allah. Ismillah atau ismu Allah itu adalah ajaran Allah. Jadi sabih isma rabbika itu adalah sucikanlah ajaran Allah. Kalau bicara Allah itu sudah suci, nama Allah juga sudah suci. Jadi kita ini mensucikan atau tidak mensucikan Allah dengan ajarannya sudah suci, sudah al-a'la, sudah unggul, sudah menang, ya. Tapi yang terpenting lagi adalah bahwa sabih itu kepada kita, di mana adalah kita harus mensucikan diri kita dengan ajaran Allah. Sabih isma rabbika, sucikanlah dirimu dengan ajaran Allah. Nah, saudaraku semua, pada ayat-ayat lain juga disebutkan, misalnya banyak istilah sabbaha lillahi ma fis samawati wa fil ardi. Benda-benda angkasa ini, bumi, langit, dan seluruh benda-benda angkasa, semua benda-benda yang ada di permukaan bumi, semuanya adalah sabbaha lillahi, semuanya bertasbih menurut perintah Allah. Jadi kalau bumi berputar pada porosnya, itu adalah dalam rangka bumi ini sabih isma rabbika, atau dalam rangka sabbaha lillahi ma fis samawati wal ardi. Jadi bumi bertasbih kepada Allah. Dia berputar pada porosnya. Matahari setiap hari, setiap pagi terbit, kemudian sore terbenam, itu juga semua dalam rangka tasbih kepada Allah.
bulan berputar mengelilingi bumi sehingga terjadilah ada yang namanya bulan sabit, bulan baru, bulan mati, gerhana bulan dan sebagainya. Itu juga semua ada dalam rangka bertasbih kepada Allah. Pohon-pohon yang mulai tumbuh dari mulai tunas, kemudian membesar, bercabang, beranting, berdaun, berbunga, berbuah dan seterusnya, itu juga semua dalam rangka bertasbih kepada Allah. Hewan-hewan yang berkembang biak, hewan-hewan yang hidup ke sana kemari dan seterusnya juga semua dalam rangka bertasbih kepada Allah. Nah, saudaraku semua, semuanya bertasbih, semuanya sudah sibuk berbuat menurut maunya Allah, berbuat menurut kehendak Allah, berbuat menurut perintah Allah. Nah, sehingga sabaha itu bukan hanya sekedar mensucikan saja, tapi sibuk berbuat menurut perintah Allah. Sehingga saya katakan bahwa perintah fasabbih bihamdi rabbika, maka sibuk berbuatlah Anda, maka sibuk berbuatlah kalian, sucikanlah diri kalian dengan ajaran Allah. Jadi kita ini diharapkan, diminta oleh Allah untuk senantiasa sibuk berbuat setiap hari, sehingga tidak ada kesempatan untuk berbuat maksiat, tidak ada kesempatan untuk berbuat negatif. Kenapa? Karena setiap hari dari sepanjang hari selama 24 jam, mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi, sampai bangun tidur lagi, dan seterusnya, putaran hidup kita senantiasa diisi dengan kesibukan-kesibukan berbuat menurut perintah Allah, berbuat menurut sunatullah. Fisik kita, raga kita juga sebetulnya sudah berbuat menurut sunatullah. Misalnya saat hari sudah malam, mata itu sudah ngantuk, sudah harus minta istirahat. Maka itu menjadi sudah sunatullah. Fisik sudah mengikuti gerak menurut perintah Allah. Ketika perut ini terasa lapar, maka dia sudah menginformasikan kepada otaknya untuk mencari makanan. Ini geraknya juga sudah sunatullah. Ketika paru-paru menghirup udara, mengeluarkan karbon dioksida, jantung memompa darah dan seterusnya, semua gerak jasadiah kita itu sudah mengikuti sunatullah. Tinggal adalah yang bagaimana gerak ruhani kita, gerak mental spiritual kita harusnya juga geraknya menurut perintah Allah. Sehingga langkah-langkah yang kita tempuh, gerakan-gerakan yang kita alami, perbuatan-perbuatan yang kita jalani, semuanya dalam rangka memenuhi kesibukan berbuat, memenuhi ruang dan waktu dalam rangka mengisi amal ibadah, amal soleh kita sepanjang hidup kita, sehari selama 24 jam. Kemudian istilah istaghfirhu. Istaghfirhu menjadi istighfar. Istighfar itu dari kata ghafaro. Ghafaro artinya memohon ampun. Saudara semua, tentu yang dimaksud dengan memohon ampun di sini adalah bukan memohon ampun seperti orang katakanlah bahasanya adalah tobat sambal gitu ya. Orang tobat sambal itu artinya begini, ketika dimakan sambal dia terasa pedas, dia ngomong buat tobat makan sambal. Tapi besok lagi ketika ada hidangan makan lagi, ada sambalnya lagi, ya dia makan lagi. Kepedasan lagi, dia ngomongnya buat tobat makan sambal. Sehingga begitu seterusnya, sehingga itu tobat yang seolah-olah tidak tulus dari hati, seolah-olah tobat yang dimain-mainkan. Jadi istilah ghafara ini bukan pada kondisi di mana orang memohon ampun tapi untuk sesuatu yang dipermainkan tanpa ada kesungguhan. Ya Allah ampunilah saya, tapi besok berbuat maksiat lagi. Kemudian tobat lagi, ya Allah ampuni saya, besok berbuat maksiat lagi dan seterusnya. Bukan seperti itu, ya. Tapi di sini adalah ghafara dalam rangka memohon ampun kepada Allah, dalam rangka mengevaluasi diri, sehingga setelah kita mengevaluasi diri, ini ada perbuatan-perbuatan negatif yang kita kerjakan, ada perbuatan-perbuatan maksiat yang kita kerjakan, maka kita bermohon kepada Allah untuk diampuni atas segala kesalahan kita. Selanjutnya setelah kita bermohon kepada Allah untuk memohon ampunan Allah, maka selanjutnya ke depan tidak mengulangi lagi, tidak merusak tatanan kehidupan kita dengan sesuatu yang maksiat, sesuatu yang negatif. Jadi istilah ghafaro di sini saya memahaminya bahwa ghafaro yaghfiru
kemudian menjadi istighfar, menjadi istighfar, itu adalah perbuatan di mana kita memohon ampun kepada Allah, kita mengevaluasi diri atas segala tindak tanduk kita selama ini. Kalau ada tindak tanduk yang bersifat negatif, yang bersifat maksiat, itu harus kita tinggalkan, harus kita membersihkan diri, ya, agar tidak lagi terulang perbuatan-perbuatan negatif itu, sehingga ke depan mengarah pada tindakan-tindakan, perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan ajaran Allah. Sehingga istighfar itu adalah mengevaluasi dan merevolusi diri. Jadi mengevaluasi untuk tindakan-tindakan yang baik kita lanjutkan, kita teruskan dengan konsisten. Sebaliknya mengevaluasi di mana ada tindakan-tindakan yang negatif, tindakan-tindakan yang maksiat, yang munkar, kita tinggalkan untuk bersikap juga konsisten di hari-hari berikutnya, sehingga terjadilah perubahan sikap yang sangat cepat tentunya. Perubahan sikap yang diharapkan ketika orang itu bertaubat hari ini, maka kemarin dia masih menjadi pendukung maksiat, maka besok sudah menjadi pendukung yang nur, menjadi pendukung ajaran Allah, sehingga dikatakan bahwa ini perubahan yang sangat cepat, yaitu revolusi, ya, revolusi akhlak, revolusi mental, sehingga akhlaknya berubah menjadi baik dengan sangat cepat, mentalnya berubah menjadi baik dengan sangat cepat, dan seterusnya dia konsisten sampai akhir hayat. Jadi saudara semua, kembali kepada ayat 3 ini, fasabih bihamdi rabbika wastaghfirhu, maka sibuk berbuatlah kalian, maka penuhi hari-hari kalian dengan kegiatan yang positif, penuhi hari-hari kalian dengan kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan ismillah, sesuai dengan perintah Allah. Kemudian evaluasilah tindakan-tindakan kalian itu setiap saat, setiap sudah melakukan perbuatan, dievaluasi, ini yang baik kita teruskan, kita lanjutkan, ini yang tidak baik kita tinggalkan. Selanjutnya begitu, sabihis marobika atau fasabih bihamdi robika, dilanjutkan dengan wastaghfirhu, besok lagi fasabih bihamdika, fasabih bihamdi robika, kemudian dilanjutkan dengan wastaghfirhu, dan seterusnya. Setiap saat ada kesibukan berbuat menurut ajaran Allah, dan dievaluasi, ditindaklanjuti untuk kepada arah yang lebih baik lagi. Begitu seterusnya secara konsisten, termasuk perjuangan dakwah ini dalam rangka sibuk berbuat menurut ajaran Allah. Maka perjuangan dakwah ini terus dilanjutkan, terus dievaluasi, dilanjutkan, dievaluasi, dan seterusnya. Maka kalau semua itu sudah kita penuhi, dua fi'il amr ini kita sudah penuhi, yaitu fasabih bihamdi rabbika wastaghfirhu, sudah kita penuhi, maka iza jaa nasrullahi akan terlihat, akan muncul pertolongan Allah kepada umat manusia, akan muncul kepada Allah kemenangan dari Allah kepada para pendukung ajaran Allah, sehingga Al-Qur'an ini akan tampil ke permukaan memimpin umat manusia. Al-Qur'an ini menjadi imam bagi kita semua. Jadi saudaraku semua, kita tidak bisa hanya menunggu. Ada juga dalam ayat lain disebutkan ada manusia atau ada orang yang bertanya, mata nasrullah, kapan ini pertolongan Allah datang? Sehingga pada surat Baqarah misalnya disebutkan am hasibtum an tadkhulul jannata walam ya'tikum, dan seterusnya. Jadi kamu itu tidak bisa menganggap diri akan membangun kehidupan jannah, akan masuk ke dalam golongan pendukung-pendukung kehidupan surga tanpa adanya ujian, tanpa adanya cobaan, tanpa adanya ujian yang datang dari Allah kepada kita. Jadi ketika kita ini berharap ingin menjadi pendukung jannah, kita ingin berharap menjadi orang-orang yang tergolong ke dalam orang-orang yang masuk surga, itu tidak bisa serta-merta mudah begitu aja, tapi harus melalui proses ujian, melalui proses tantangan-tantangan yang harus kita hadapi. Ketika sudah lulus ujiannya, barulah kita akan mendapatkan kemenangan. Jadi saudaraku semua,
Ketika ditanya mata Nasrullah, kemudian jawabnya adalah inna nasrullahi qarib. Sesungguhnya pertolongan Allah itu sangat dekat. Sangat dekat kalau kita menunaikan kewajiban, menunaikan fi'il amr, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Konsensus saja dengan perjuangan kita, fokus saja, istiqomah saja dengan perjuangan-perjuangan yang selama ini kita lakukan, yang selama ini kita tempuh, yang selama ini kita lalui, yaitu dalam rangka membangun kesibukan, membangun kehidupan yang kita isi detik demi detik, menit demi menit, jam demi jam, hari demi hari, minggu demi minggu, bulan dan tahun demi tahun seterusnya, diisi kesibukan-kesibukan itu dengan memenuhi perintah-perintah atau kewajiban-kewajiban dari Allah. Kemudian setiap kita sudah melakukan, kita istighfar, kita evaluasi untuk selanjutnya yang jelek kita tinggalkan, yang maksiat, yang munkarat kita tinggalkan, selanjutnya yang baik kita lanjutkan, kita teruskan. Begitu seterusnya, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu, maka iza jaa nasrullahi wal fath akan terbuka, akan diperlihatkan, akan datang kepada kita, sehingga umat manusia yang tadinya menentang dakwah kita, yang memusuhi kita, maka perlahan-lahan secara berbondong-bondong mereka akan menjadi pendukung ajaran Allah menurut sunnah Rasul ini. Saudaraku semua, itu saja barangkali yang dapat kami sampaikan berkaitan dengan kajian surat An-Nasr ini. Semoga surat yang pendek, namun ini menjadi rangkuman, menjadi kesimpulan dari ayat-ayat panjang yang sudah diuraikan dalam Al-Quran. Semoga ini menjadi bermanfaat buat kita semua. Saudaraku, kalaupun ini bermanfaat, itu hanya datang dari Allah. Kalaupun ini banyak kekurangan dan kesalahan, hanya semata-mata kelalaian saya, kealpaan saya, kebodohan saya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan buat Anda silakan menyebar atau like dan share video ini jika dianggap bermanfaat. Dan terima kasih sebelumnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.